Kami, siswi SMA Negeri 1 Gadingrejo, ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha GRC Cetak dan Pagar Pandai Beton, Kabupaten Sewu, Kecamatan Gadingrejo, Provinsi Lampung, dengan guru pengampu Bapak Farhan Hadid, SPD, Mapel Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Atia Bila Mareta, NIS 11939. Dan saya bernama Fadila Ananda, NIS 11944. Dan saya Riz Melema dengan nomor NIS 11952. Berdasarkan data yang kami ambil dari Bapak Pras, bahwasanya pada usaha GRC ini lebih banyak peminatnya dan berkembang ditimbang usaha gipsum yang saat ini sepi atau sedikit peminatnya. GRC cetak ini dipasarkan di dalam kota, yaitu di Waikanan, Y5, Kota Agung, Tulung Agung, Bandar Lampung. Dulunya usahanya itu bukan GRC cetak tetapi gipsum. Karena sedikit peminatnya, kini diganti menjadi GRC cetak dan pagar panel beton. Pagar panel beton adalah produk beton cetak yang dibuat menggunakan campuran pasir, semen, dan air. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Pras tersebut, beliau mengajak masyarakat sekitar untuk memulai mengembangkan usaha ini. Siklus yang pertama yaitu keinginan dari masyarakat untuk berubah. Bapak Pras selaku pemilik usaha pemberdaya masyarakat mengajak masyarakat sekitar lingkungan rumahnya untuk ikut bekerja di usaha tersebut, dan akhirnya pemberdayaan masyarakat pun terlaksanakan. Bapak Ranto mengatakan karyawan yang bekerja di usaha GRC cetak dan pagar panel beton awalnya bekerja karena kemauan atau keinginan dari dirinya sendiri, karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kehidupannya sendiri. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan yang bersifat menentang. Pada awalnya, kebanyakan karyawan Bapak Pras merupakan sebagian buruh tani. Tetapi setelah mendapatkan dorongan atau motivasi, mereka memutuskan untuk bergabung bekerja di tempat usaha Bapak Pras. Hambatan yang ditemui karyawan dalam bekerja di usaha GRC cetak dan pagar panel beton antara lain: dukanya saat angkat-angkat berat, suka dukanya yaitu saat hari Sabtu sore pembagian gaji karyawan, menurut Bapak Ranto. Siklus yang ketiga yaitu rasa memiliki tanggung jawab bertambah. Pada awalnya, sebelum para karyawan bekerja di usaha GRC cetak dan pagar panel beton, mereka merasa perekonomiannya belum cukup baik. Setelah bekerja di usaha tersebut, mereka merasa perekonomiannya menjadi lebih baik lagi dan penghasilannya tercukupi. Kehidupan mereka pun lebih sejahtera, menurut Bapak Ranto selaku karyawan. Siklus yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Masyarakat terus berpikir untuk mengembangkan tujuan mereka menjadi lebih besar. Mereka ingin terus melakukan perubahan supaya dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan mereka. Untuk mencapai tujuan itu, para karyawan bekerja lebih keras dan mengembangkan peran mereka dalam usaha GRC cetak dan pagar panel beton sesuai pembagian tugas yang telah diberikan oleh pemilik usaha. Yang kelima adalah pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Usaha GRC cetak dan pagar panel beton sudah berjalan cukup lama dan semakin berkembang. Salah satu karyawan mengatakan, kami bekerja berusaha membantu pengembangan usaha tersebut dengan bekerja lebih tekun. Keenam yaitu perubahan perilaku dan pesan terhadap dirinya. Salah satu pekerja Ibu Bapak Ranto mengatakan bahwa usaha GRC cetak dan panel beton telah memberikan tambahan penghasilan bagi keluarganya dibandingkan dengan sekedar buruh tani. Bapak Ranto merasa dirinya lebih percaya dan ekonominya meningkat setelah bekerja di usaha GRC cetak dan pagar panel beton milik Bapak Pras tersebut.
Siklus ketujuh yaitu merasa tertantang untuk upaya lebih besar masyarakat yang telah berhasil memperdayakan dirinya. Rasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Para karyawan yang bekerja di usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton mencoba dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha atau motivasi intrinsik. Hal ini dikarenakan keterbatasan karyawan dan informasi kemampuan dan permodalan. Strategi yang pertama yaitu pemungkinan. Pemungkinan bertujuan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Pada awalnya, kebanyakan dari warga sekitar hanya berperan sebagai buruh tani. Sekarang mereka bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka dengan bekerja di usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini. Hal ini juga didukung oleh akses jalan dan pemasaran yang mudah dilakukan dengan cara memposting produk melalui media sosial, menurut Bapak Ranto, selaku karyawan. Strategi yang kedua yaitu penguatan. Sebagai karyawan, Bapak Ranto mengatakan bahwa setelah bekerja di usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini milik Bapak Pras, perekonomian keluarganya jauh lebih mencukupi dari sebelumnya. Sekarang Bapak Ranto dan keluarganya memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya. Strategi yang ketiga yaitu pelindungan. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan bagi rakyat kecil. Salah satu karyawan Bapak Pras, Bapak Ranto, mengatakan bahwa para karyawan di sini juga saling membantu mengembangkan usaha milik Bapak Pras dengan bekerja lebih keras. Hal itu mereka melakukan untuk meningkatkan potensi perekonomian keluarganya dan kemampuan mereka untuk membalas kebaikan Bapak Pras selaku milik usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini. Strategi yang keempat adalah penyokongan. Pengembangan produk usaha dilakukan secara sendiri dengan bersama karyawannya serta terus memberikan dukungan kepada karyawan agar mereka dapat terus lebih maju. Hambatan yang menghambat para karyawan dalam proses produksi tidak membuat mereka menyerah dan mencari cara lain agar tetap bisa menghasilkan produk yang berkualitas lebih baik supaya pembeli lebih puas dengan hasil produksi yang mereka buat. Strategi yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Karyawan yang bekerja di usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini sudah bekerja cukup lama, sehingga Bapak Pras selaku pemilik menganggap mereka sebagai keluarga. Pandangan masyarakat yang pertama, menurut Ibu Marsumi dan Ibu Suratinam, perkembangan usaha milik Bapak Pras setiap tahunnya mulai berjalan dengan lancar atau lebih baik. Dulunya, usaha bukan GRC Cetak dan Pagar Panel Beton, melainkan usaha gipsum. Tetapi usaha gipsum peminatnya sedikit atau sepi. Akhirnya Bapak Pras mengganti usahanya menjadi GRC Cetak dan Pagar Panel Beton. Pandangan yang kedua yaitu, menurut Ibu Marsumi dan Ibu Suratima, usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini berdampak sangat baik dan bagus bagi masyarakat sekitar. Pandangan yang ketiga adalah menurut Ibu Marsumi dan Ibu Suratinem, harapan usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini semakin maju ke depannya. Usaha selalu lancar, semakin banyak peminatnya, sukses terus dalam menjalankan usahanya, sabar dalam menghadapi tantangan. Semoga karyawannya semakin bertambah. Pandangan keempat yaitu, menurut Ibu Marsumi dan Ibu Suratinam, usaha GRC Cetak dan Pagar Panel Beton ini sangat cocok untuk masyarakat sekitar yang ingin menambah penghasilan tambahan dalam kehidupan sehari-harinya.
Kesimpulannya yaitu, dengan adanya usaha produksi GRC cetak dan pagar panel beton ini bertujuan untuk tetap melestarikan produk yang juga tidak kalah saing dengan produksi yang lebih maju di zaman sekarang ini. Usaha produksi GRC cetak dan pagar panel beton ini baik di pemberdayaan masyarakat di Pekanbaru Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Selain itu, membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Usaha ini juga meningkatkan aspek kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat sendiri. Di Pekanbaru Timur juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas antara karyawan dengan karyawan yang lain. Ketika keberhasilan suatu proses pemberdayaan, masyarakat bisa dikatakan berhasil apabila masyarakat dan karyawannya secara sadar dan sukarela dalam melibatkan dirinya dalam kegiatan usaha tersebut. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata. Presentasi ini semoga mengena di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.